Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Dumyati, jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan sedikit menerangkan mengenai pengawasan game AW. Yang dimana yang pertama itu ada dasar-dasar pengawasan game AW. Dasar-dasar pengawasan game AW ini dibagi beberapa bagian. Yang pertama itu ada Gas Metal Arch Welding, atau biasa kita sebut itu game AW, adalah salah satu proses pengawasan atau penyambungan logam sejenis dengan menggunakan bahan tambahan berupa kawat gulungan dan gas pelindung dengan melalui proses pencairan. Selanjutnya ada fungsi gas pelindung pada proses game AW. Fungsi dari gas pelindung pada proses tersebut adalah untuk melindungi dari proses oksidasi karena pengaruh udara luar dapat memberikan pengaruh pada kualitas las. Jenis gas yang digunakan antara lain adalah gas argon, helium. Selanjutnya ada proses pengawasan game AW. Dasar dari proses pengawasan jenis ini adalah proses pencairan logam. Proses tersebut akan terjadi dari adanya busur las yang terbentuk antara kawat las dan benda kerja. Pada saat kawat las diarahkan ke benda kerja, akan terjadi busur las yang menghasilkan panas dan kemudian akan mencairkan logam kawat las dan logam benda kerja sehingga mencair bersama dan akan membentuk sambungan permanen. Dalam posisi tersebut, gas pelindung yang berupa gas dapat melindungi las dari udara luar sehingga bisa membentuk suatu sambungan yang permanen. Arus yang digunakan pada proses pengawasan game AW adalah arus searah atau DC, dan posisi elektroda kutub positif atau disebut dengan polaritas terbalik agar transfer logam bisa sempurna. Selanjutnya ada parameter las yang berpengaruh pada game AW. Yang pertama ada voltage, yang kedua wear feed speed, ada welding speed, type of shielding gas, dan elektroda. Selanjutnya ada gas pada proses game AW, ada gas argon, gas CO2, dan helium seperti yang digambar. Selanjutnya ada dasar penamaan elektroda game AW. Ada ERXXS, MINX, yang dimana ER itu electrode or welding rod, XX itu translate strength X 1000 PSI, S itu solid wear, kalau X chemical composition. Kelebihan pengawasan game AW adalah proses sangat efisien, tidak menimbulkan kerak, proses pengerjaan yang cepat dan digunakan pada semua posisi pengawasan. Sedangkan kekurangan pengawasan game AW adalah bisa terjadi burbucks sewaktu-waktu, busur yang tidak stabil, sit up sulit di awal, sering terjadi cacat las porosity. Selanjutnya ada komponen pada las game AW. Ada mesin las, ada pengatur kontaktor, ada pengatur tegangan, ada tabung gas pelindung, ada selang gasnya, ada gulungan kawat las, dan nanti disalurkan ke pengatur kawat las, pengatur sistem, selang gas keluar, pengatur gun, ada welding gun, ada motor penarik kawat lasnya. Nanti setelah itu dilanjutkan ke pengelasan ke logam induk. Selanjutnya ada K3 dalam pengelasan game AW. Ada masker las, ada helm las, ada welding safety vest, ada leather gloves, ada leather apron, ada welding gloves OAW. Yang dimana fungsi K3 ini sangat penting dalam pengelasan. Selanjutnya ada prosedur pengelasan game AW. Yang pertama itu ada semi automatic welding. Peralatan hanya mengontrol menggerakkan kawat elektroda. Gerakan pistol las dikendalikan oleh tangan, disebut juga pengelasan genggam. Dan selanjutnya ada pengelasan otomatis menggunakan peralatan mengelas tanpa
penyesuaian kontrol yang konstan oleh operator pada beberapa peralatan perangkat otomatis mengontrol yang tepat dalam sambungan las. Selanjutnya lagi ada pengelasan otomatis juga menggunakan pengelas tanpa penyesuaian kontrol yang konstan oleh operator pada beberapa peralatan perangkat otomatis mengontrol yang tepat dalam sambungan las. Selanjutnya ada kesalahan dalam pengelasan GMAW. Salah satunya adalah cacat las welding defects atau cacat las adalah hasil pengelasan yang tidak memenuhi syarat keberterimaan yang sudah dituliskan di standar ASME 1X, ada AWS, ada API, ada STM. Penyebab cacat las dapat dikarenakan adanya prosedur pengelasan yang salah, persiapan yang kurang, dan juga dapat disebabkan oleh peralatan serta konsumel yang tidak sesuai standar. Selanjutnya ada jenis-jenis cacat las, yang dimana jenis cacat las ini ada beberapa jenis-jenisnya. Yang pertama itu ada cacat las undercut. Cacat las undercut ini sebuah cacat las yang berada di bagian permukaan atau akar. Bentuk cacat ini seperti cerukan yang terjadi pada base metal atau logam induk. Jenis cacat pengelasan ini dapat terjadi pada semua sambungan las, baik fillet, bolt, lap, corner, dan edge joint. Yang kedua itu jenis cacat las porosity atau porositas. Cacat las porositas sebuah cacat pengelasan yang berupa sebuah lubang-lubang kecil pada flat metal atau logam las, dapat berada pada permukaan maupun di dalamnya. Porosity ini mempunyai beberapa tipe, yaitu cluster porosity, blowhole, dan gas pore. Dan yang ketiga itu jenis cacat las slide intrusion. Welding defect slide intrusion, cacat las yang terjadi pada daerah dalam hasil lasan. Cacat ini berupa slag fluid yang mencair yang berada pada lasan, yang sering terjadi pada daerah stop and run, awal dan berhentinya proses pengelasan. Untuk melihat cacat ini kita harus melakukan pengujian radiografi atau bending. Yang keempat itu jenis cacat las tungsten intrusion. Cacat las tungsten intrusion cacat pengelasan yang diakibatkan oleh mencairnya tungsten pada saat proses pengelasan, yang kemudian melebur menjadi satu dengan weld metal. Cacat ini hampir sama dengan slide intrusion, namun saat diuji radiografi, tungsten intrusion berwarna sangat terang karena berat jenisnya lebih besar dibandingkan logam lasnya. Untuk jenis cacat las ini hanya terjadi pada proses pengelasan GTAW biasanya. Yang kelima itu jenis cacat las interval variation atau IP. Intrusion variation ini sebuah cacat las pengelasan yang terjadi pada daerah root atau akar las. Sebuah pengelasan dikatakan IP jika pengelasan pada daerah root tidak tembus atau reinforcement pada akar las terbentuk cekung. Selanjutnya ada uji merusak atau bisa kita disebut DT. Nah, uji merusak adalah pengujian yang dilakukan dengan memotong beberapa bagian hasil lasan dengan letak dan dimensi yang sudah diatur oleh standar atau kode. Kemudian potongan yang kita sebut spesimen tersebut diuji dengan cara ditarik, lengkung, ditumbuk, penekanan, dipuntir, dipukul, dan cara lain agar mendapatkan
hasil yang berupa nilai dari sifat mekanik maupun dari bentuk patahannya. Selanjutnya ada uji tanpa merusak. Lalu biasa yang kita singkat itu NDT. Non-destructive test atau NDT ini teknik analisis yang dilakukan untuk mengevaluasi suatu material tanpa merusak fungsi dari benda uji tersebut. Beberapa jenis NDT antara lain ada ultrasonic test, ada radiografi, ada penetran test, ada magnetic voltage test, dan sebagainya. Kita harus memperhatikan apabila saat pengawasan agar tidak terjadi beberapa jenis cacat laras pengawasan agar nanti hasilnya maksimal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.